Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya tidak kurang satu apapun, sehingga perkuliahan daring tetap bisa berjalan seperti biasanya. Nah, hari ini masuk kita ke pertemuan kedua, sistem manajemen basis data, yang mana hari ini pertemuan yang kedua ini masih lanjutan dari pengantar sistem manajemen basis data di minggu lalu. Nah, sedikit penjelasan untuk di minggu ini. Uh, yang pertama, untuk sistem basis data. Nah, di sini dijelaskan kembali makna dari sistem basis data. Sistem sebuah tatanan yang terdiri dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas basis data dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa user mengakses dan memanipulasi data tersebut. Nah, jadi kalau untuk pengertian sistem sendiri, udah pada paham lah ya, kalau untuk sistem itu adalah sebuah tatanan atau susunan, ya, yang terdiri dari sejumlah komponen yang mempunyai fungsi, ya, saling berhubungan, ya, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, itu sistem yang kita kenal selama ini, pengertian atau definisi dari sebuah sistem. Nah, sistem basis data itu apa? Sistem basis data adalah merupakan sistem yang terdiri atas basis data dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan beberapa user mengakses dan memanipulasi data. Nah, untuk komponen sistem basis data, apa-apa saja di sini ada hardware. Otomatis kita memerlukan hardware, ya, karena hardware merupakan perangkat keras yang dibutuhkan dalam pengelolaan database. Berupa apa? Komputer, beserta seluruh kelengkapan yang dibutuhkan, seperti prosesor, memori, hard disk sebagai media penyimpanan datanya, dan lain sebagainya. Yang kedua itu, setelah ada hardware, pastinya ada software. Ya, software apa? Perangkat lunak. Dalam hal ini, Database Management System atau DBMS berfungsi sebagai aplikasi untuk mengelola database seperti bahasa pemrograman, operating system, program aplikasi basis data. Nah, ada data, ada hardware, ada software, dan harus ada datanya yang mau kita olah. Ya, merupakan komponen yang akan diolah sehingga bernilai informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, ada hardware, ada software, dan ada data yang mau diolah, tentunya ada pemakai ya, atau kita sendiri, user. Nah, pemakai itu adalah pengguna database ya. User dibagi ke dalam 3 kategori. Nah, apa saja pemrograman aplikasi? Orang yang membuat program aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan basis data. Administrator basis data adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan basis data yang meliputi mendefinisikan basis data, menentukan isi basis data, menentukan sekuritas basis data, dan pengguna akhir. Nah, itulah pengguna user dalam DBMS ya, dibagi atas 3. Yang pertama pemrograman aplikasi, yang kedua orang yang mengelola basis data. Lalu adapun contoh produk DBMS yang pertama adalah Oracle. Ada yang pernah tahu Oracle? Nah, Informix, Sybase, DBase, MS SQL. Nah, inilah yang biasa kita gunakan adalah MS SQL. Nah, fungsi dari sistem basis data adalah untuk membantu dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah yang besar. Untuk mengelola database, mulai dari membuat database itu sendiri, sampai dengan proses-proses yang berlaku dalam database tersebut, baik berupa entry-nya, edit-nya, hapusnya, query terhadap datanya, membuat laporan, dan lain sebagainya secara efektif dan efisien. Nah, inilah dia fungsi daripada sistem basis data, ya. Salah satunya adalah membuat laporan itu lebih efisien dan efektif, ya, kalau sudah menggunakan basis data. Bandingkan dengan yang minggu lalu, ya, kan sudah ada perbedaannya. Sistem basis data yang secara manual masih dia berantakan dan sulit untuk kita dapat informasinya. Sementara kalau sudah ada sistem, maka lebih mudah kita mengelola data, ya, karena sudah lebih tersusun, karena sudah adanya sistem. Nah, pengelolaan atau manajemen basis data ya meliputi apa saja? Yang pertama, mendefinisikan struktur dari penyimpanan data atau informasi. Yang kedua,
menyediakan mekanisme untuk memanipulasi informasi. Yang ketiga, memberikan keamanan bagi data yang tersimpan, baik terhadap kerusakan sistem maupun akses dari pihak yang tidak berhak. Yang keempat, menghasilkan data atau informasi yang tidak bersifat anomali jika data digunakan secara bersama oleh banyak pengguna. Nah, untuk melakukan fungsi dan manajemen basis data di atas, maka digunakan suatu perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System. Nah, inilah yang disebut DBMS tadi. Dan karena basis data yang digunakan entitasnya saling berhubungan, atau ada relationship-nya, maka disebut juga relationship DBMS atau RDBMS ya. MySQL, Microsoft Access, PostgreSQL dan Oracle merupakan sebagian kecil dari perangkat lunak DBMS yang banyak sekali ditawarkan. Nah, inilah yang biasanya dikenal orang ya untuk DBMS, yaitu MySQL, Microsoft Access. Yang paling dasar adalah Microsoft Access. Makanya kenapa saya bilang kalau sudah pernah belajar Microsoft Access, otomatis di DBMS ini sedikit banyaknya agak mulai mengerti lah ya. Sudah tahu dasarnya dari Microsoft Access. Tapi kalau belum pernah kalian belajar Microsoft Access, maka berarti nanti langsunglah kita belajar ke Microsoft Access dulu di dasarnya, baru ke MySQL ya. Sedikit aja tentang Microsoft Access, nanti langsung masuk ke MySQL ya, karena perlu tahu juga dasarnya dari sini ya, karena inilah paling dasar untuk penggunaan database ya. Disinilah dibuat rancangannya di Microsoft Access. Dan Oracle merupakan sebagian kecil dari perangkat lunak DBMS yang banyak sekali ditawarkan. Nah, Oracle juga kalau yang pernah dengar ya, adalah DBMS juga ya. Nah, jadi ini masih banyak lagi selain dari yang ini. Nah, tapi yang ini yang paling dikenal di antara beberapa ini. Nah, bidang-bidang fungsional yang memanfaatkan basis data dalam hal efisiensi, akurasi dan kecepatan operasi antara lain adalah: yang pertama, kepegawaian untuk berbagai perusahaan yang memiliki banyak pegawai. Yang kedua, pergudangan atau inventory untuk perusahaan manufacturing, ya seperti pabrik, grocery reseller, apotik, dan lain-lain. Lalu akuntansi untuk berbagai perusahaan layanan pelanggan atau customer care. Untuk perusahaan yang berhubungan dengan banyak pelanggan. Nah, itu akuntansi biasanya ya. Lalu perbankan. Nah, perbankan itu adalah melakukan pengelolaan data nasabah, tabungan, pinjaman, pembuatan laporan akuntansi, pelayanan informasi pada nasabah. Lalu pendidikan atau sekolah dalam melakukan pengelolaan data siswa, penjadwalan kegiatan, perkuliahan, lalu nilai. Nah, biasa ya kalau pendidikan seperti itu, seperti kita. Lalu rumah sakit dalam melakukan pengelolaan histori penyakit, pengobatan pasiennya, menangani pembayaran perawatannya. Nah, itulah nanti data untuk dibuatkan ke database-nya. Lalu kalau di telekomunikasi apa aja? Dalam melakukan pengelolaan data administrasi kabel, data pelanggan, menangani gangguan. Nah, itulah beberapa data atau basis data yang biasa digunakan di kehidupan sehari-hari ya untuk pengelompokannya. Lalu operasi dasar yang dapat dilakukan database adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan database baru atau create database. Lalu yang kedua, pemusnahan database-nya atau drop database namanya. Lalu yang ketiga, pembuatan tabel baru dalam database. Nah, itu sama ya, create juga namun dia create table. Lalu yang keempat, penghapusan tabel dari suatu database. Nah, itu drop table. Pengisian data record ke dalam tabel itu insert, ya biasanya dikenal. Lalu menampilkan data yang ada pada tabel itu select. Mengubah data yang ada pada tabel itu mengupdate, ya. Lalu penghapusan data yang ada pada tabel itu delete. Nah, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk tugasnya nanti akan kita diskusikan di kolom komentar. Jadi nanti akan saya buat tugas di pertemuan slide-nya. Oke, itu aja untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.